Pernah nggak kamu bangun pagi, buka aplikasi ojek online favoritmu, terus sadar kalau warnanya berubah, atau tiba-tiba dia bergabung sama e-commerce sebelah? Atau kamu lagi asyik minum air mineral merek sejuta umat, tanpa sadar kalau perusahaan itu sebenarnya sudah dimiliki oleh raksasa makanan dari luar negeri? Selamat datang di dunia nyata, di mana ekonomi bukan cuma soal jualan barang di pasar, tapi soal siapa yang paling jago memangsa siapa. Di berita-berita ekonomi, kamu sering dengar istilah manis kayak sinergi, kolaborasi strategis, atau penyatuan visi. Tapi secara nalar, itu semua cuma bahasa halus dari sebuah sistem predator. Merger dan akuisisi itu sebenarnya bukan soal kerjasama yang indah dan penuh bunga. Ini adalah sistem perang dingin yang dirancang untuk satu tujuan utama, menghapus kompetisi dari muka bumi. Di dunia korporat, kalau kamu nggak bisa menang lawan musuhmu, kamu beli saja musuhmu itu, terus kamu jadikan mereka bagian dari dirimu. Kedengarannya kayak film horor. Memang, tapi inilah kanibalisme korporat 101. Hari ini, Titik Nalar bakal membedah 3 strategi utama bagaimana perusahaan raksasa menguasai dunia: merger, akuisisi, dan divestasi. Siapkan fokusmu, karena setelah ini, kamu nggak akan melihat logo perusahaan dengan cara yang sama lagi. Strategi 1. Akuisisi, the predator move. Kita mulai dari yang paling agresif, akuisisi. Secara definisi sederhana, akuisisi adalah saat satu perusahaan membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lain untuk mengambil alih kendalinya. Kalau diibaratkan dunia hewan, ini adalah singa yang memburu rusa, bukan buat dimakan sampai habis, tapi buat dijadikan peliharaan yang harus nurut. Nalar di balik akuisisi itu sebenarnya sangat efisien. Kenapa perusahaan raksasa rela keluar duit triliunan cuma buat beli perusahaan yang lebih kecil? Ada 3 alasan logis. Pertama, membunuh kompetisi di dalam kandungan. Bayangkan kamu adalah penguasa media sosial global, terus tiba-tiba ada aplikasi baru yang bikin anak muda pindah haluan. Daripada kamu capek-capek bikin fitur saingan yang belum tentu laku, lebih baik kamu beli aplikasi itu mumpung harganya masih murah. Ingat saat Facebook membeli Instagram seharga $1 miliar? Dulu orang ketawa. Sekarang orang sadar kalau itu adalah langkah jenius buat memastikan gak ada yang bisa geser tahta mereka. Kedua, membeli waktu dan teknologi. Bikin riset dari nol itu lama dan mahal. Mending beli perusahaan yang teknologinya sudah jadi, terus tempel logo kamu di sana. Selesai masalah. Ketiga, akses pasar. Kamu mau jualan di luar negeri tapi nggak kenal medannya. Beli saja pemain lokal di sana. Kamu langsung dapat gudangnya, karyawannya, sampai database pelanggannya. Contoh nyatanya banyak. Disney yang hobi banget beli studio film kayak Marvel dan Lucasfilm. Sekarang hampir semua film yang kamu tonton di bioskop itu ujung-ujungnya masuk ke kantong Mickey Mouse. Di Indonesia, ingat gimana Aqua diambil alih oleh Danone? Atau bagaimana startup-startup kecil biasanya berakhir dicaplok oleh raksasa telekomunikasi? Akuisisi itu ibarat kamu main game monopoli, tapi kamu punya duit nggak terbatas buat beli semua tanah lawanmu. Efektif? Banget. Adil? Tergantung kamu nanya ke siapa. Strategi 2, merger, the fake friendship. Lanjut ke strategi kedua, merger. Kalau akuisisi itu pencaplokan, merger ini bahasanya lebih halus, yaitu penggabungan. Dua perusahaan sepakat buat melebur jadi satu entitas baru yang katanya lebih kuat. Kalau akuisisi itu kayak predator, merger ini kayak pernikahan. Tapi ya gitu, pernikahannya biasanya karena alasan harta, bukan cinta. Nalar dari merger adalah skala ekonomi. Bayangkan dua perusahaan yang tadinya saingan, harus bakar duit buat iklan masing-masing, punya 2 kantor pusat yang biayanya mahal, dan 2 tim manajemen yang gajinya selangit. Kalau mereka gabung, kantornya bisa jadi 1, iklannya bisa jadi 1, dan musuh mereka jadi lebih sedikit. Contohnya yang paling kita ingat baru-baru ini adalah Gojek dan Tokopedia yang jadi GoTo, atau Indosat dan Tri yang jadi Indosat Orido Hachisen. Di atas kertas, mereka bilang kita mau bersaing di level global. Tapi secara nalar yang lebih simpel, biaya promosi dan operasional mereka jadi lebih hemat karena mereka nggak perlu lagi perang harga di pasar yang sama. Masalahnya, dalam sebuah merger, jarang banget ada yang posisinya benar-benar 50-50. Pasti ada satu pihak yang lebih dominan. Ibarat kamu merger sama temenmu buat bayar kosan barang, tapi temenmu yang nentuin siapa yang boleh bertamu dan jam berapa lampu harus mati. Namanya jajah penggabungan, tapi biasanya ada satu budaya perusahaan yang bakal pelan-pelan memakan budaya yang satunya. Kenapa ini disebut kanibalisme? Karena setelah merger, identitas lama biasanya hilang. Kamu nggak lagi melihat perusahaan A dan perusahaan B. Mereka bertransformasi jadi sesuatu yang baru, dan pilihan kamu sebagai konsumen otomatis jadi lebih sedikit. Pilihan yang sedikit berarti mereka punya kekuatan lebih buat ngatur harga. Dan siapa yang rugi kalau harga diatur setihak? Ya kamu. Strategi 3, divestasi. The amputation. Strategi terakhir ini yang paling jarang dipahami orang awam, tapi nalarnya paling menarik. Divestasi.
Kalau merger dan akuisisi itu soal menambah, divestasi itu soal membuang. Ini adalah saat perusahaan menjual aset, cabang bisnis, atau anak perusahaannya. Loh, kenapa perusahaan malah mau membuang bisnisnya? Bukannya makin banyak makin bagus? Nah, disinilah nalar korporat bekerja secara dingin. Alasan pertama adalah fokus pada core bisnis. Bayangkan kamu adalah perusahaan teknologi, tapi kamu juga punya bisnis jualan kerupuk gara-gara iseng tahun lalu. Pas ekonomi lagi sulit, kamu sadar kalau jualan kerupuk ini cuma bikin pusing dan gak nyambung sama visimu utama. Akhirnya, divisi kerupuk itu kamu jual. Uang hasil penjualannya dipakai buat memperkuat bisnis teknologimu. Ini namanya strategi buang beban. Alasan kedua adalah menghindari kebangkrutan. Kalau ada satu bagian dari perusahaan yang terus-terusan rugi dan kayak lubang hitam yang nelan duit, pilihannya cuma dua. Biarkan seluruh perusahaan tenggelam atau potong bagian yang busuk itu biar sisanya selamat. Divestasi di sini fungsinya kayak amputasi medis. Sakit, tapi perlu biar nyawa tetap ada. Alasan ketiga adalah strategi Trojan Horse. Kadang perusahaan menjual asetnya biar dapat cash segar buat beli sesuatu yang lebih besar lagi di masa depan. Mereka mundur satu langkah untuk bisa meloncat 10 langkah. Contoh divestasi, ingat saat Philips menjual divisi televisinya buat fokus ke alat kesehatan, atau saat raksasa minyak dunia mulai menjual aset bahan bakar fosil mereka buat pindah ke energi terbarukan, mereka membuang apa yang mereka rasa sudah nggak punya masa depan. Bagi orang luar, divestasi mungkin kelihatan kayak perusahaan lagi lemes, tapi secara nalar, ini adalah cara mereka buat jadi lebih ramping, lebih gincah, dan lebih berbahaya buat kompetitor mereka. Mereka membuang lemak untuk memperkuat otot. Kesimpulan dan analisis nalar. Jadi, apa benang merah dari semua kanibalisme korporat ini? Semuanya bermuara pada satu hal, penguasaan. Dunia bisnis itu nggak suka sama yang namanya ketidakpastian. Kompetitor adalah sumber ketidakpastian terbesar. Dengan melakukan akuisisi, kamu menghilangkan ancaman. Dengan melakukan merger, kamu memperbesar kekuatan. Dengan melakukan divestasi, kamu membuang kelemahan. Sebagai konsumen, kita harus sadar kalau pilihan-pilihan yang kita lihat di rak supermarket atau di layar HP itu sebenarnya dikelola oleh segelintir raksasa yang sama. Persaingan yang kita lihat seringkali cuma panggung sandiwara di bawah payung kepemilikan yang sama. Kanibalisme bisnis ini legal, logis, dan sangat efektif. Tapi ia juga menuntut kita buat jadi konsumen yang lebih kritis. Jangan mudah tertipu dengan kampanye kerjasama yang manis. Selalu tanya, siapa yang beneran punya kendali? Siapa yang diuntungkan kalau pilihan di pasar jadi berkurang? Ekonomi 101 mengajarkan kita kalau persaingan itu bagus buat harga yang murah. Tapi nalar bisnis 101 mengajarkan perusahaan kalau persaingan itu buruk buat keuntungan mereka. Dan tebak, mana yang biasanya menang? Nah, itu dia bedah nalar soal strategi kanibalisme korporat. Sekarang kamu paham kan kenapa merek-merek besar hobinya makan makanan atau buang-buangan aset? Semua itu bukan soal kebetulan, tapi soal perhitungan dingin di ruang rapat yang mewah. Jadi, menurut kamu apakah fenomena penggabungan perusahaan raksasa ini bagus buat kita sebagai pembeli, atau justru pelan-pelan malah mencekik pilihan kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar, kita diskusi pakai nalar. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.